Tapi dia tak tahu ketinggian air dalam kolam hanya tinggi ke lutut. Pacar dia melihatnya gitu jadi buru-buru berhentikannya. Dia kaget. Kekasihan, dia tergelincir. Selanjutnya itulah pemandangan sangat bencana. Laki-laki ini bernama Day. Hari itu, dia sedang berenang dalam kolam. Staf menarik kait. Pada sistem drainase operasional, staf memanggil Day balik sisi kolam. Tetapi telepon berdering mengaruh dengan suaranya. Staf menambatkan anjing di samping. Setelah dia tarik koper, Day masih di kolam. Belum menyadari ada apa ketidakberesan. Dia masih di tengah kolam dan tidur. Pada waktu ini, air masih surut. Selama-lama, sinyal gonggongan anjing membuat dia bangun. Kali ini dia menyadari bahwa lingkungannya tidak biasa. Kolam ini sedalam 8 meter. Sekarang sudah hampir melihat dasarnya. Dia kaget. Buru-buru berenang ke sisi kolam. Cobalah untuk melompat, tetap tidak titik tumpu. Dia melekat pada tepi lampu. Tetapi tidak hanya gagal, jarinya terpotong. Dia membawa tempat tidur ponton. Coba banyak kali tapi semuanya gagal. Tiba-tiba, dia lihat HP-nya lewat kaca reflektif. Dia melepas ikat pinggangnya, ikat salah satu ujungnya ke kaca. Gunakan satu-satunya alat di tubuh pada saat ini, ulangi gerakan. Tetapi semuanya tidak ada tindakan. Dia putus asa, minta bantuan dengan suara keras. Tetapi sekarang tempat ini gak ada orang. Pada waktu ini, teleponnya berdering dan getar keras. HP pelan-pelan meluncur ke kolam. Day melihat begitu. Dia dengan cepat membuat pose. Bersiap-siap menangkap HP ketika HP jatuh. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tetapi pada waktu ini, anjing di pinggir kolam tidak tahu melihat apa. Dia mengongong dan jatuh ke kolam. Day melihat anjing yang berjuang di pinggir kolam. Lalu melihat HP yang jatuh akan. Akhirnya, dia memutuskan yang sulis. Dia cepat berenang ke arah Anjang. Memakai tempat tidur ponton bantu Anjang naik pinggir kolam. Balik melihat HP. Sekarang terlambat untuk kembali. Beruntung HP masih terhubung ke kabel pengisi daya. Day cepat bererang ke sana. Coba berlombat kali lagi. Tidak hati-hati, HP jatuh ke kolam. Sampai dia mengambilnya, HP sudah tidak bisa pakai. HP ini bukan dari Cina. Dia harus coba cara yang lain. Dia memakai handuk untuk menutup menguras. Tetapi tengah-tengah terjebak. Pada waktu ini, seorang siper masuk. Siper melihat tidak ada orang. Meninggalkan makanan dan pergi segera. Day berjuang dengan waktu yang lama, akhirnya muncul dari air. Dia sangat capek. Dia naik ke mengapung dan istirahat sebentar. Akhirnya, dia tidur lagi. Pada waktu ini, pacar dia datang. Koi tak tahu kolam ini ketidakberesan. Dia mau mengejutkan pacar yang sedang tidur. Setelah terjadi pemandangan di awal video. Koi jatuh pingsan. Day membawa dia ke tempat tidur ponton. Hujan mulai dengan ringan. Day peluk pacarnya. Sekarang kecuali menunggu penyelamatan, dia tidak ada cara yang lain. Tidak selama-lama kemudian gelap. Anjing mengongong lagi. Day melihat itu setelah takut banget. Tidak curiga itulah buaya. Day isyarat anjing diam. Tetapi detik terus. Buaya sudah jatuh ke kolam. Buaya jatuh ke kolam. Day dalam krisis ekstrim. Dia menyelam ke air untuk menemukan posisi yang ada buaya. Beruntung, buaya ini sudah kenyang. Jadi tidak rencana menyerang dengan 2 orang. Akhirnya, fajar menyingsing. Pada waktu ini, air dalam kolam sudah mengering. Day melihat luka Koi masih keluar darah yang tanpa berhenti. Dia mau pacarnya berhenti darah keluar. Tetapi keliling ada bisa memakai. Dia melihat buaya di jarak tidak jauh. Di mulutnya bergulungan lakban. Dia pelan-pelan mendekati. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, dia memutuskan mengambil gulungan lakban dalam mulut buaya. Dia pelan-pelan angkat tangan. Tiba-tiba anjing mengonggong. Membuat dia sangat takut. Dia isyarat anjing diam, terus kata sendiri. Pasti mendapat lakban itu. Dia menahan napas. Untunglah, dia bereaksi cepat dan mendapatkan lanbak dalam mulut buaya. Dia segera membalut luka Koi. Tiba-tiba, dia melihat selokan dan berpikir. Dia mau keluar kolam lewat cara ini. Dia buka saluran pembuangan, tetapi sekrupnya sangat kencang jadi dia tak berputar. Dia meminjam kalung Koi untuk berputar sekrup. Setelah coba berkali-kali, akhirnya berhasil. Day melihat pacar sedang pingsan. Berkata padanya dia akan turun dulu untuk menemukan jalan. Day baru balik, buaya sudah ke saluran pembuangan dulu. Koi berluka serius. Kalau Koi masih begini, status akan berbahaya. Sekarang, saluran pembuangan itulah satu-satunya jalan keluar.
Dei harus mengambil risiko. Dei hati-hati melompat ke saluran pembuangan kolam. Cari sebentar lagi. Akhirnya dia sudah melihat arah keluar jarak tidak jauh dengan kolam. Tetapi pintu keluar itu sudah dikunci. Dia coba buka, tetapi gak bisa. Saat ini, Dei lihat kaca reflektif di pinggir kolam. Dan Dei saksi buaya sedang ke arah Koi. Dia buru-buru kembali untuk membantu pacarnya. Buaya sudah masuk handuk yang Koi sedang menutupi. Untunglah Dei kembali tepat waktu. Pegang ekor buaya dan hancurkan. 1 malam lagi sudah datang. 2 orang baik lapar maupun haus. Pada saat ini, Dei melihat Anjang di pinggir kolam dengan sebungkus makanan di mulusnya. Dia baik meminta maupun merayu. Akhirnya, Anjung sudah melemparkan sebungkus makanan ke kolam. Berkat bantuan itu, 2 orang sudah bisa hidup terus. Dei menderita diabetes. Dia harus menyuntik pasti waktu. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dulu dia pingsan. Dia sudah menulis bantu di permukaan kolam dengan lakban. Sampai dia bangun, dia ketemu pacarnya menggoyangkan tubuhnya. Malam ini, hujan keras. 2 orang sudah bersembunyi di bawah tempat tidur ponton. Mereka harus menoleransi setiap hujan di wajah. Mereka melewati 1 malam lagi, pada hari keempat. Dei melihat di samping ada telur buaya. Dia berpura-pura pingsan. Dei nunggu budaya pergi ke samping. Dan jatuh pada perangkap yang dia membuat. Dei cepat-cepat menutup saluran pembuangan. Ambil sofa di atas. Sekarang, telur buaya menjadi milik mereka. Dei pakai cara yang lama untuk menciptakan api. Mereka masak telur dan makan sampai kenyang. Setelah beres makan, kebugaran pemulihan. 2 orang kerja sama untuk keluar kolam. Tetapi tempok kolam terlalu tinggi jadi mereka masih gagal. Sekarang mereka punya satu cara, itulah membuat buaya kembali kolam. Setelah itu, mereka ke saluran pembuangan untuk cari jalan keluar. 2 orang gerak sofa. Mereka membantu buaya kembali. Koi cepat-cepat turun selokan. Dia menyadari di tangannya tidak ada cincin. Cincin itulah hadiah lamaran yang diberikan oleh Dei. Itu sangat penting. Dei bilang Koi pergi dulu. Dia tinggal untuk cari cincin, lalu akan pergi nanti. Pada saat ini, buaya melihat kulit telur bertebaran di mana-mana. Dia sangat marah setelah ke arah Dei. Dei mau ke saluran pembuangan untuk mencari Koi. Dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, buaya juga bergegas masuk. Dei mau ke saluran pembuangan untuk mencari Koi. Dei lari dengan cepat. Pada saat yang sama, buaya juga bergegas masuk. Dia lolos dari maut. 2 orang tertangkap di kolam ini sudah 5 hari. Seluruh tubuh Dei berkeringat dingin. Diabetesnya kampuh lagi. Dia harus mengambil jarum suntik di pinggir kolam dengan cepat. Dia memakai alat satu-satunya di tangan. Gerak jarum suntik mendekati. Kasihan. 1 hari lagi yang lewat. Dei melihat berorang di langit. Dia bilang Koi nunggu di bawah. Sedangkan dia panggil bantu. Ketika dia sampai, dia menyadari itulah perangkat terbang. Saat ini, angin kencang muncul. Sepotong kawat besi ditiup ke kolam. Kasihan, di kawat besi semuanya duri tajam yang kecil. Tak ada watuk untuk pikir. Dei berpegangan ke kawat besi, menahan rasa sakit untuk memanjat. Tiba-tiba kawat besi lepas. Dei jatuh ke kolam, 1 kakinya dipatah. Sakitnya banget buat dia pingsan. Tidak lama, dia bangun dalam rasanya sakit banget seluruh tubuh. Angkat kepala untuk lihat, buaya sedang menggigit kakinya. Hari berjuang dengan mati-matian, memegang satu-satunya senjata di tangan untuk berjuang. Akhirnya, serangan buaya sudah dihentikan. Dia berlombat ke saluran pembuangan kali lagi. Kali ini, dia coba merangkak ke arah yang berlawanan. Dia memang mencari arah keluar yang lain. Dia coba membuka saluran pembuangan. Secercah harapan menyala. Dei tertawa. Pada waktu dia keluar, pemandangan di mata membuat dia harus putus asa. Tempat ini ialah kolam yang lain. Mirip kolam dia yang tertangkap. Dia benar-benar hancur. Kali lagi dia masuk saluran pembuangan. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang berbicara. Tidak salah, di atas ada orang. Mereka kesini untuk mengambil perangkat terbang. Dei buru-buru keluar, tetapi 2 orang sudah pergi ke jauh. Buaya sudah lapar banget karena dia tertangkap banyak hari. Si buaya mulai menyerang Dei. Dei hanya menggunakan kuat terakhir. Berjuang hampir mati dengan buaya. Sementara itu, Koi masih diserokan. Dia hampir tenggelam. Sedangkan Dei tidak ada senjata jadi bukan pelawan dengan buaya. Dia digigit buaya sangat buruk. Berbaring jadi tak bangun lagi. Pada waktu buaya mau gigit kepala Koi. Pada waktu buaya mau gigit kepala Koi Hinoha Chai Ming Londin Ken Duan. Anjing di pinggir kolam mendengar seruling. Karena dia mau melindungi tuannya. Jadi ia terjun ke kolam. Dan digantung di tengah dengan rantai. Sementara itu, Koi tenggelam di bawah selokan.
Dei marah, melihat berada batang besi di tanah. Dia mengambilnya, gunakan kekuatannya menusuk buaya di mulut. Akhiri hidupnya. Koi mengambil 2 kaki anjing, naik ke tali. Setelah itu, dia buka selokan dan bantuan Koi. Untunglah, dia sudah menyelamatkan hidup Koi tepat waktu. 2 orang tertangkap 7 hari 7 malam. Pakaian semua cara untuk hidup. Dari harapan sampai keputusasaan. Tetapi pemeran utama Dei, dari awal sampai akhir, dia selalu berada memegang satu ide. Itulah kehidupanan, hidup berharapan. Laki-laki ini membuat kita harus mengagumi. Kagumi Karen rohani yang gigih. Meskipun putus asa tetapi jangan menyerah. Anak laki-laki muda ini berambut panjang. Belajar tari balet. Dia bahkan dapat memasuki ruang ganti perempuan sesuka hati. Dia juga bisa bersenang-senang di air bersama teman sekelas perempuannya. Bahkan kamar mandi perempuan pun dapat dia masuki. Meskipun gadis-gadis sekelasnya tidak terlalu memedulikan hal-hal itu. Laras masih sangat mencela diri sendiri. Dia bahkan menggunakan lakban untuk mengencangkan bagian bawahnya. Setiap kali dia membukanya, itu sangat menyakitkan. Dia jelas putra tertua dalam keluarga. Namun selalu ingin menjadi perempuan. Untungnya, dia memiliki ayah yang berpikiran sangat terbuka. Dia tidak hanya mendukung Lara, tetapi juga menemukan dia tim medis khusus. Mengkonsumsi obat stimulan hormon wanita dalam waktu lama, membuat penampilannya tampak sebagai perempuan. Namun tubuhnya sedang dalam tahap berkembang. Ciri-ciri maskulinnya masih terlihat jelas. Ini menyebabkan banyak masalah baginya. Lara menyukai tarian balet. Dia berhasil berlatih di akademi balet yang terkenal. Agar tidak terlihat berbeda. Setiap kali dia berlatih, dia akan menggunakan lakban untuk mengencangkan bagian bawahnya. Meskipun dia tidak berani minum air sepanjang hari. Setiap kali pelajaran berakhir, dia masih harus bergegas ke toilet dengan kecepatannya tercepat. Saat merobek selotip, itu akan sangat menyakitkan. Kemudian dia akan minum banyak air. Toilet juga seperti menjadi ruang ganti baginya. Tapi tepat setelah itu, guru mengungkapkan identitasnya. Tetapi teman-teman di sekitarnya sangat baik. Mereka tidak hanya tidak mengasingkannya, tetapi juga berbagi ruang ganti dengannya. Hal ini membuat hati Lara terasa sangat hangat. Tarian balet harus dilatih sejak kecil. Dia baru mulai berlatih pada usia 15 tahun, jadi keterampilan dasarnya belum solid. Lara hanya bisa mengatasi kelemahannya dengan kerja keras. Dia membungkus jari-jari kakinya erat-erat dengan perban. Selalu berlatih sampai hanya tersisa dia sendiri. Setelah kembali ke rumah, dia juga tidak lupa berlatih untuk jari kakinya yang terluka. Tuhan tidak memperlakukan orang baik dengan buruk. Dia mendapat persetujuan akademi. Yang menjadi murid secara resmi akademi ini. Yang membuatnya lebih bersemangat adalah, hari ini adalah hari penandatanganan perjanjian operasinya. Ini juga berarti bahwa dia akan menjadi gadis sejati. Pada hari ulang tahunnya, keluarga dan teman-temannya berkumpul bersama. Ayahnya mengatakan hal ini kepada semua orang. Bahwa putrinya adalah kebanggaannya. Lara adalah kebahagiaannya. Lara sering pergi ke dokter untuk konseling psikologi. Tetapi dokter bertanya apakah dia memiliki pria yang disukainya. Lara jelas sangat mencela diri sendiri. Dia tidak bisa tahan dengan menggunakan tubuh laki-lakinya ini untuk mendapatkan cinta. Tapi dia memiliki jiwa seorang gadis muda. Bagaimana mungkin dia tidak bermimpi melihat adik laki-lakinya di taman kanak-kanak juga memiliki pasangan. Ia bahkan makin menginginkan sebuah cinta sejati. Lara tidak tahan lagi dan menangis di pelukan ayahnya. Dia takut bahkan jika operasi itu berhasil, tidak ada yang akan menerimanya. Ayahnya dengan sepenuh hati menghiburnya. Kamu mungkin tidak menyadari betapa beranimu. Tapi kamu adalah panutan bagi banyak orang, kamu mengerti. Di hati Lara, ayahnya seperti tempat yang damai. Karena dia laki-laki, Lara sangat mencela diri sendiri. Sekelompok gadis menyuruhnya melepas celananya. Bahkan jika itu memalukan, dia terpaksa mengikutinya. Karena dia ingin menyesuaikan diri dengan gadis-gadis ini. Tetapi pada akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak. Membuatnya sangat mencela diri sendiri. Jadi,
Lara harus mencoba tarian balet untuk mendapatkan kepercayaan diri. Namun karena lama mengonsumsi obat stimulan hormon wanita, dia akhirnya tidak tahan dengan latihan yang intens. Namun bahkan jika jari kaki dan bagian bawahnya berdarah, dia masih akan menggertakkan giginya dan bertahan. Tidak sengaja, dia menemukan sepasang kekasih yang memiliki gerakan intim. Melihat dua orang yang begitu dekat, Lara juga tidak bisa menahan kerinduan akan masa muda. Dia tahu pria tetangga ini yang tertarik padanya, dan memperlakukan dengannya seperti seorang gadis biasa. Agar dapat bertemu dengan pria ini, dia diam-diam mengambil surat dari pria itu. Lalu dia bahkan sendiri membawanya ke depan rumah pria itu. Berbohong bahwa tukang pos salah memasukkan surat ini ke kotak surat rumahnya. Mata pria ini bersinar. Lalu mengundangnya ke dalam rumah untuk minum air. Di bawah cahaya redup, keduanya jatuh cinta. Tetapi dia masih berusaha menahan meskipun kadar hormonnya sedang meninggi. Lara pulang, mengenakan pakaian seksi. Dia melihat dirinya di cermin. Dalamnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Tubuh laki-laki ini membuatnya tidak berani menyentuh tubuh di depannya. Dia secara sewenang-wenang meningkatkan sejumlah besar obat stimulan hormon wanita, dengan harapan segera memiliki ciri-ciri kewanitaan. Dia memohon kepada dokter untuk meresepkan lebih banyak obat. Tetapi dokter menolak. Jika hormon wanita terlampaui, dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Dokter hanya memintanya untuk menunggu dengan sabar. Tetapi baginya, dengan tubuh laki-laki ini, setiap hari berlalu adalah siksaan. Dia bergabung dengan pesta teman. Ada seseorang menyarankan untuk melihat tempat pribadinya. Lara sangat tidak setuju. Tetapi gadis-gadis ini sangat agresif. Kalau begitu, kamu ingin menjadi laki-laki atau perempuan? Aku akan membantu. Kamu butuh atau tidak? Di bawah paksaan itu, Lara harus berkompromi. Setelah melihatnya, semua gadis bersorak. Si gadis yang memimpin para gadis itu juga tidak lupa berpura-pura peduli pada Lara. Kamu tidak marah, kan? Perasaan terhina yang mendalam membuat Lara harus melarikan diri. Tembok pertahanan yang dibangun oleh dokter dan ayah untuknya, sekarang tanpa ampun dihancurkan oleh gadis-gadis itu. Menghadapi sikap khawatir ayahnya terhadapnya, dia menggunakan senyum untuk menutupi lukanya sendiri. Dia takut orang terdekatnya juga akan memakai topeng palsu padanya. Sang ayah melihat Lara khawatir. Dia mencoba membantu putrinya membuka hatinya. Tetapi penghiburan hanya pada tingkat mental. Pada dasarnya tidak bisa mengubah keadaan nyata. Seorang transgender seperti Lara, orang lain tidak bisa memahaminya sama sekali. Juga tidak bisa memahami penderitaannya. Lara memilih untuk menderita sendirian dalam kesunyian. Mempelajari bagaimana tumbuh dalam sangkar. Seorang pria dan seorang gadis di sebuah ruangan. Gadis itu mengambil inisiatif untuk bertindak. Mendekati dan mencium si pria. Pria itu segera tidak bisa menahan dirinya lagi. Namun, sebaliknya gadis itu melarikan diri. Ini bukan tindakan yang dia lakukan dengan sengaja untuk membuat pria itu menginginkannya. Tapi dia sedang menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Melihat putrinya sedih, sang ayah tidak tahan tapi datang merawat putrinya. Tapi ada pertengkaran antara dia dan ayahnya. Dia menangis dengan sedih. Lara adalah seorang laki-laki yang ingin menjadi seorang gadis. Karena mimpinya, ayahnya telah pindah rumah dan juga berganti pekerjaannya. Tapi baginya masih tidak apa-apa. Namun, bagi Lara, di dalam hatinya, dia merasa berat. Dia khawatir semua yang dilakukan ayahnya akan menjadi sia-sia. Tidak lama kemudian, akademi akan mengadakan konser. Dan Lara, untuk memenuhi mimpinya yang adalah ditunjukkan di atas panggung, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlatih. Jari-jari kakinya mengalami cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dia berlatih keras siang dan malam. Hanya dengan begitu, baru diberi kesempatan untuk pertunjukan di atas panggung. Di atas panggung dia menari. Baginya kesempatan itulah pengakuan. Juga perubahan penting dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa lelah tubuhnya,
atau goyah seperti akan jatuh. Dia tidak akan berhenti sampai tubuhnya tidak tahan lagi. Pingsan di tanah. Menunggunya sadar kembali di tempat tidur. Dia bahkan menyalahkan ayahnya karena tidak membangunkannya. Dia dengan keras kepala terus-menerus berpartisipasi dalam pelatihan. Tetapi ayahnya segera mengunci pintu. Semangatnya benar-benar hancur sekarang, dia menangis dengan keras. Dokter menyarankannya sebaiknya berhenti menari untuk sementara waktu. Dalam waktu yang lama, dia menggunakan selotip untuk mengencangkan bagian bawahnya. Ditambah dengan latihan intensif yang mengakibatkan tubuhnya rusak. Dia perlu istirahat sementara waktu untuk melihat apakah dia bisa dioperasi. Hari pertunjukan murid-murid akademi sudah datang. Para penari sedang pertunjukan di atas panggung. Namun dirinya hanya bisa menonton dari jauh. Impian yang ditunjukkan di atas panggungnya begitu lewat. Operasi menjadi seorang gadis yang juga tertunda. Kedua mimpi Lara berubah menjadi gelembung. Jelas dia telah mencoba yang terbaik. Tetapi semuanya tampaknya kembali ke garis awal. Lara kembali menjadi gadis pemalu dan penurut. Berpesta dengan semua orang. Menyambut tahun baru dengan semua orang. Memeluk adiknya dan tidur. Menjalani kehidupan yang normal. Tapi apakah dia benar-benar puas? Suatu pagi, melihat sosok ayahnya mengantar adiknya ke sekolah. Dia berbalik dan menelepon untuk meminta bantuan. Gunakan tas untuk menyimpan es batu. Dan temukan sepisau. Lalu langsung kembali ke kamarnya. Dia sendiri ingin bertindak. Yang mengubah masa depannya sendiri. Menunggu sampai Lara perlahan-lahan sadar kembali. Ayahnya diam-diam mengawasinya di samping ranjang rumah sakit. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Senyuman seorang gadis biasa. Tidak lama setelah itu, seorang gadis cantik dengan percaya diri melangkah maju. Mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Hanya melalui penderitaan seseorang dapat tumbuh. Kupu-kupu sangat indah. Tetapi saat berjuang untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu, itulah momen yang paling indahnya. Anak laki-laki